Selamat siang, perkenalkan nama saya Bagas Satrio Santoso, NPM 2018-22-201-058. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya, tugas seminar. Yang pertama berjudul Analisa Kembang Susut Tanah Ekspansif Akibat Variasi Kadar Air Tanah pada Jalan Poros Kampung Maninggakai. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Tanah merupakan material dasar yang sangat penting dalam bidang konstruksi sebab pada tanah inilah suatu konstruksi bertumbuh. Namun tidak semua tanah baik digunakan dalam bidang konstruksi karena ada beberapa jenis tanah dasar yang bermasalah baik dari segi daya dukung tanahnya maupun dari segi penurunan tanahnya. Rumusan masalah. Dengan melaksanakan pengujian-pengujian yang dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil Universitas Musamus Merauke, adapun ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah 1. Sampel tanah yang digunakan merupakan sampel tanah terganggu pada jenis tanah lempung lunak di daerah Kampung Maninggakai di Semangka, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Dan yang kedua, pengujian-pengujian yang dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Musamus antara lain sebagai berikut: uji kadar air, uji berat jenis, uji batas-batas Atterberg, uji analisis saringan, uji penguatan tanah. C. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: mengetahui sifat-sifat fisik sampel tanah pada lokasi penelitian, mengetahui peningkatan nilai daya dukung tanah lempung. Bab 2, tinjau pustaka tanah. Tanah merupakan lapisan kerak bumi yang berada di lapisan paling atas, yang juga merupakan tabung reaksi alami yang menyangga seluruh kehidupan yang ada di bumi. Tanah mempunyai ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda-beda antara tanah di suatu tempat dengan tempat yang lain. Sifat-sifat tanah itu meliputi fisika dan sifat kimia. Beberapa sifat fisika antara lain tekstur, struktur, dan kadar lengas tanah. Untuk sifat kimia menunjukkan sifat yang dipengaruhi oleh adanya unsur maupun senyawa yang terdapat di dalam tanah tersebut. Klasifikasi tanah. Sistem klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda tetapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pemakaiannya. Ada dua cara klasifikasi yang umum yang digunakan. 1. Sistem klasifikasi ASTO. Sistem klasifikasi ASTO dikembangkan pada tahun 1929 dan mengalami beberapa kali revisi hingga tahun 1945 dan dipergunakan hingga sekarang, yang dilanjutkan oleh ASTM standar nomor D3282 ASTO model M145. Sistem klasifikasi ini bertujuan untuk menentukan kualitas tanah guna memperkerjakan jalan, yaitu lapisan dasar dan tanah dasar. Sistem ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut. A. Ukuran butir, kerikil. Bagian tanah yang lolos saringan dengan diameter 75 mm dan tertahan pada saringan diameter 2 mm nomor titik 10. Pasir. Bagian tanah yang lolos saringan dengan diameter 2 mm dan tertahan pada saringan diameter 0,0075 mm nomor 200. Lano dan lempung. Bagian tanah yang lolos saringan dengan diameter 0,0075 mm nomor 200. Sistem klasifikasi USCS. Sistem klasifikasi tanah USCS diajukan pertama kali oleh Casagrande dan selanjutnya dikembangkan oleh United States Bureau of Reclamation USBR dan USACA. Kemudian memakai USCS sebagai metode standar dan mengklasifikasi tanah dalam bentuk sekarang. Sistem ini banyak digunakan dalam sebagai pekerjaan geoteknik. Sistem klasifikasi USCS mengklasifikasikan tanah ke dalam dua kategori utama, yaitu A. Tanah berbutir kasar, yaitu tanah kerikil dan pasir yang kurang dari 50%. Berat total
Contoh tanah lolos saringan nomor 200. Simbol untuk kelompok ini adalah G untuk tanah berkerikil dan S untuk tanah berpasir. Selain itu juga dinyatakan gradasi tanah dengan simbol W untuk tanah bergradasi baik dan P untuk tanah bergradasi buruk. B. Tanah berputih halus, yaitu tanah yang lebih dari 50% berat contoh tanahnya lolos dari saringan nomor 200. Simbol kelompok ini adalah C untuk lempung anorganik dan O tanah organik. Simbol PT digunakan untuk gambut. Dan tanah dengan kandungan organik tinggi, plastisitas dinyatakan dengan L untuk plastisitas rendah dan H untuk plastisitas tinggi. Tanah lempung. Definisi tanah lempung. Tanah lempung sebagai deposit yang mempunyai partikel berukuran lebih kecil atau sama dengan 0,002 mm dalam jumlah lebih dari 50%. Sifat yang dimiliki tanah lempung adalah sebagai berikut. Ukuran butir halus kurang dari 0,002 mm. 2. Permeabilitas rendah. 3. Kenaikan air kapiler tinggi. 4. Bersifat sangat kohesif. 5. Kadar kembang susun yang tinggi. 6. Proses konsolidasi lambat. Dua, susunan tanah lempung. Susunan tanah lempung terdiri dari silika, tetrahedral, dan aluminium oktahedral. Silika dan aluminium secara parsial dapat digantikan oleh elemen yang lain dalam kesatuannya. Keadaan ini dikenal sebagai substitusi isomorf. Kombinasi susunan dari satuan dalam bentuk susunan lempeng bermacam-macam lempung terbentuk oleh kombinasi tumpukan dari susunan lempeng dasarnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Kriteria tanah lempung. Suatu tanah dapat digolongkan sebagai tanah lempung jika memenuhi syarat sebagai berikut. Suatu bahan yang hampir seluruhnya terdiri dari pasir, tapi ada yang mengandung sejumlah lempung. A. Tanah lempung berlanau. B. Tanah lempung plastisitas rendah. C. Tanah lempung berpasir. Bab 3. Metode penelitian. Pengambilan sampel. Pekerjaan lapangan yang dilakukan adalah pengambilan sampel tanah. Sampel tanah yang diambil yaitu tanah terganggu dan tanah tidak terganggu. Akan tetapi dalam penelitian ini cukup dengan mengambil sampel dengan cara yaitu pada jenis tanah lempung lunak di daerah Kampung Maninggapai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Sampel tanah diambil beberapa titik pada lokasi pengambilan sampel. Hal ini dilakukan agar sampel tanah yang diambil merupakan sampel tanah yang mewakili tanah di lokasi pengambilan sampel. B. Peralatan. Peralatan yang digunakan penelitian ini adalah alat untuk uji analisis saringan, uji berat jenis, uji kadar air, uji batas-batas konsistensi, uji proktomodifit, uji CBR, dan peralatan lain yang ada di Laboratorium Mekanika Tanah jurusan Teknik Sipil Universitas Musamus Merauke. Benda uji. Sampel tanah yang diuji pada penelitian ini yaitu tanah lunak dengan klasifikasi lempung yang berasal dari Kampung Maninggapai. 2. Air yang berasal dari Laboratorium Mekanika Tanah jurusan Teknik Sipil Universitas Musamus Merauke. D. Data penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Data 1. Data 1 merupakan data tanah asli yang digunakan pada penelitian ini berupa 1. Nilai kadar air, 2. Nilai uji analisis saringan, 3. Nilai berat jenis, 4. Nilai batas Atterberg, 5. Nilai uji pemadatan tanah, 6. Nilai CBR tanah asli. Pelaksanaan pengujian. Pelaksanaan pengujian dilakukan di Laboratorium jurusan Teknik Sipil Universitas Musamus. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian untuk tanah tanpa tambahan zat adaktif. Dengan melakukan pengujian sebagai berikut. Uji kadar air, uji analisis ringan, uji batas Atterberg, uji berat jenis, uji pemadatan tanah, dan uji CBR. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya, mungkin saya ingin bertanya. Ya. Di dalam. Silakan bertanya. Di dalam pelaksanaan pengujian laboratorium terdapat beberapa pengujian.
Dan yang saya belum mengerti dari beberapa pengujian tersebut adalah pengujian uji batas Atterberg. Mungkin saudara bisa menjelaskan pengujian tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Daniel Hengelewir sudah mau bertanya. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Tujuan dari pengujian batas Atterberg yaitu tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada batas antara keadaan plastis dan keadaan cair. Pengujian ini menggunakan standar ASTM-D. Mungkin itu jawaban dari saya, Daniel. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Mungkin dari yang lain? Tidak ada, kawan. Oh, iya. Oke, terima kasih banyak. Presentasi di siang hari ini saya tutup. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama.